Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Kurang kompak. Oh ya Allah. Pohon salam tumbuh di sawah. Ditanam di kampus UNAS. Saya doain kalau yang semangat jawab salam saya, insya Allah yang hadir di sini hutangnya pada lunas. Amin. Yang aminnya kencang kelihatan tukang utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia News TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, dan wabil khusus jamaah masjid Harapan mulia calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi telah dibacakan Ustadz David surat apa Bu? Al-Baqarah ayat 201. Pasti semuanya sudah pada hafal. Betul? Kita bareng-bareng, oke? Yuk. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya diangkat. Bareng-bareng ya Bu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Ini ayat surat Al-Baqarah ini sangat mantap. Siapa orang yang membaca doa ini itu pasti bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Kalau doanya benar-benar khusyuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu, dan di antara mereka ada yang berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menangis. Ibu kalau doa ini nangis. Kalau belum nangis juga injak kakinya pakai bangku. Ya khusyuk dong. Kita minta kepada Allah dong. Dengan apa? Dengan khusyuk agar kiranya Allah mengabulkan segala doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang soleh, hambanya Allah, umatnya Rasul, mengharap kepada Allah kebaikan di dunia dan pula kebaikan di akhirat. Mayakulu, mereka berkata, wa minhum, tuh mereka berkata, Rabbana ya Allah Tuhan kami, atina fid dunya hasanah. Berikan kami ya Rabb kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami, hindarkan kami dari segala azab api neraka. Kalau bicara azab api neraka ngeri ya Bu ya. Ibu pernah ke sono? Lah kali mau ke sono. Nauzubillah. Jadi ini doa Allah yang nyuruh, statement Allah. Ayo hamba-hambaku yang beriman kepada aku, minta kepada aku, kata Allah, siang dan malam, hampir lagi setiap saat sholat. Minta kepada Allah dengan penuh khusyuk apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Tuh ceramah kalau orang lapar begitu. Iya. Assalamualaikum. Ini saya mau bertanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu hafal doa ini? Hafal, pasti hafal. Siapa yang gak hafal? Tukang nasi uduk. Semuanya pasti setiap sholat berdoa, dan diakhiri doa ini pasti nggak ustadz, nggak habaib, nggak kiai, nggak ustazah. Semua minta kepada Allah di akhir penutup doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Berapa banyak orang yang hidupnya hanya bahagia di dunia saja, tapi dia nggak bahagia di akhirat. Bahkan standarnya manusia, kebahagiaan itu kadang memiliki fasilitas di dunia. Contoh umpamanya tetangganya baru mobil susah banget. Alphard. Saya kan orang Citayam. Kayaknya kita lihat tuh bahagia banget, dia punya mobil cakep, mewah, indah, betul apa betul? Ada orang dapat gusuran, orang Kuningan sono, 100 miliar. Apa? Itu bahagia tuh orang dunia. Menurut kacamata kita betul-betul. Bahagia banget habis gusuran Ustaz David, 100 miliar. Padahal tanahnya cuma 100 meter. Ya ada kejadian nyata ini, orang Kuningan sono. Apa? Kata kita bahagia benar. Siapa tuh? Itu adalah istidrat. Kalau dia nggak beribadah kepada Allah, jarang berzikir, jarang baca Al-Quran, betul? Jarang ke majelis taklim, sholat boro-boro, sedikit infak dan sedekah, lebih banyak kufur di hadapan Allah. Ada anaknya sekolah jauh dari Indonesia ke Jerman, betul? Ke Amerika, ke Amsterdam, tahu nggak? Nah, udah pernah ke sono? Saya udah ke sono Bu, nah Bojong ke Citayam muter. Kayak. Ke Bekasi, Babelan ini muter lagi. Kita lihat kan bahagia. Orang kaya hidupnya enak, anaknya S2, S3, itu bahagia di dunia. Kalau dia meninggalkan sholat anaknya, suaminya meninggalkan sholat, sibuk setiap hari mencari nafkah, tapi meninggalkan sholat, tapi duniawinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istidrat. Lebih baik miskin, bahagia, kagak punya utang. Jadi ibu jangan ke situ lihat sudut pandang ibu. Lihat dengan iman kita kepada Allah. Belum tentu dia dimiliki dunia. Duitnya banyak, hartanya bejibun, rumahnya mewah, megah. Duitnya melimpah ruah. Ibu lihat bahagianya minta ampun orang. Belum tentu. Kalau itu neraka buat dia, dia nggak bahagia nanti di akhirat. Lebih baik kita susah. Nggak sesuai dengan hajat kita, Allah nggak kirimin, Allah punya cara. Makanya kita lebih baik hidup susah, bahagia tapi ibadah. Syukurin apa yang Allah kasih. Ya Allah memang kalau saya nggak jadi orang kaya, tapi saya minta ya Allah, kayakan saya di akhirat. Bertemu dengan istri, bertemu dengan suami, bertemu dengan anak, mantu, cucu, tuh kita inginkan seperti itu. Betul betul? Begitu kita minta kepada Allah. Waqina azabar, hindarkan kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami dari siksa api neraka. Yang model kayak tadi, nggak ibadah, hartanya melimpah ruah, mampir neraka, belum tentu dia menikmati surga nanti. Kita yang ada di sini kita minta kepada Allah agar kita kiranya di dunia kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan di dunia sampai nanti bertemu Allah, kebahagiaan di dalam surganya Allah Subhanahu. Jadi sekarang jangan kufur, lebih banyak bersyukur, banyakin sabar, banyakin ikhlas, tawakal kepada Allah tuh kunci. Kalau sabar, ikhlas, tawakal, ada keyakinan, kok belum kaya-kaya nih. Keyakinan ibu, kesabaran ibu, keikhlasan ibu. Apa kata Allah? Lihatlah malaikat-malaikatku, hambaku ini dia bersyukur kepada aku. Fadhkuruni adzkurkum washkurli wala. Lihat hambaku bersyukur kepada aku. Subhanallah. Nanti diganti sama Allah. Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin.